Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da ma ba'du. Puji serta syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia dan nikmatnya kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa bernapas dan kita masih bisa menjalankan kewajiban kita selaku seorang muslim. Salawat serta salam juga kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW karena atas beliau yang telah membawa umat manusia dari zaman kejahilian ke zaman Islamiyah. Nah, teman-teman sebenarnya pernah gak sih kalian tuh berpikir bahwasanya umur umat Nabi Muhammad SAW itu jika dibandingkan dengan umur umat Nabi Nuh, katakan saja itu tuh berbanding jauh gitu ya. Kita ambil aja ya Nabi Muhammad itu umurnya sekitar 63 tahun atau kita bulatkan umur umat Nabi Muhammad SAW itu yang paling tinggi aja deh ya katakan itu sekitar 70 tahun. Nah, sedangkan umur Nabi Nuh berarti gak jauh beda ya dengan umur umatnya. Itu dikatakan oleh saya baca dalam suatu situs ada yang mengatakan bahwasanya umur umat Nabi Nuh alaihissalam itu sekitar 950 tahun. Dia tuh ngejelasin yang pertama 300 tahun itu ketika beliau hidup bersama kaumnya, terus 300 tahun lagi ketika beliau menjalani masa kenabiannya, dan 350 tahun itu ketika beliau hidup itu tuh ketika pasca banjir bandang dan beliau masih hidup sekitar 350 tahun. Jadi sekitar 950. Kita bulatin aja umur Nabi Nuh alaihissalam itu sekitar 1000 tahun ya, menjadi 10 abad. Coba kita bandingkan dengan umur Nabi Muhammad SAW dengan umur umat Nabi Muhammad SAW yang paling lama lah ya dari rata-rata yaitu 70 tahun. Itu nggak sampai 10% gitu. Itu hanya 7%. Nah, lalu bagaimana sih? Dan sebenarnya pertanyaannya itu bukan seperti itu gitu ya. Ini tuh hanya untuk menunjukkan aja bahwasanya Allah itu telah memberikan kita umur yang pendek, dan apakah ini itu bermanfaat bagi kita atau malah ini itu menjadi bencana bagi kita. Coba kita ambil sisi positifnya gitu teman-teman. Bayangin aja karena berkembangnya iptek gitu ya, ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dunia kedokteran juga berkembang nih. Makanya dari itu banyak sekali penyakit-penyakit yang zaman dulu itu belum bisa disembuhkan, itu sekarang banyak sekali obatnya gitu ya, dan banyak sekali cara penyembuhannya. Ini tuh secara nggak langsung meningkatkan daya tahan manusia. Nah, oleh karena itu, kenapa pada zaman kali ini meskipun umur umat Nabi Muhammad SAW itu sekitar tadi ya paling lama 70 tahun katakan saja, tapi banyak populasinya gitu jika dibandingkan dengan umur Nabi Nuh alaihissalam yang sekitar 1000 tahun lebih lah gitu. Coba bayangkan deh ketika Allah memberikan kesamarataan gitu, maksudnya adil dalam artian menyamaratakan gitu, Nabi Nuh dikasih umur segini umatnya dan Nabi Muhammad dikasih segini umurnya. Pasti dunia ini tuh gak akan bisa menampung, atau bumi ini tuh gak akan bisa menampung populasi manusia yang eh, umur 70 tahunan aja bumi itu udah nggak kuat gitu menampung manusia. Banyak sekali krisis ekonomi, banyak sekali krisis kemanusiaan, terus banyak sekali kerusakan alam, kerusakan lingkungan, krisis global, dan banyak yang lainnya yang eh, menurut beberapa penelitian bahwasanya bumi sekarang ini tuh udah nggak huni kayak nggak layak huni lah gitu ya. Itu tuh dilakukan oleh umur yang umatnya hanya sekitar 70 tahun gitu. Tapi banyak sekali kerusakan, apalagi jika diberikan umur yang panjang, pasti gak akan kuat kita yang menampungnya. Oleh karena itu, tapi ada sisi negatifnya gitu ya. Sisi negatifnya itu kita tuh nggak bisa beramal sebanyak-banyaknya gitu. Kita tuh hanya diberikan waktu yang sedikit gitu. Makanya dari itu ada Imam Ghazali itu pernah berkata kepada muridnya, bukan berkata sih, lebih ke bertanya. Kata Imam Ghazali itu sebenarnya kayak gini, apa yang paling jauh di antara kalian? Menurut kalian tuh apa yang paling jauh sih di dalam hidup kalian? Nah, ada yang menjawab langit, ada yang menjawab bumi, ada yang menjawab langit, ada yang menjawab matahari, ada yang menjawab bulan. Kata Imam Ghazali itu sebenarnya benar, tapi kurang tepat gitu. Yang lebih tepatnya itu yaitu waktu. Karena apa? Karena waktu itu nggak bisa diputar, nggak bisa kita ulangi. Mungkin kita ini tuh bisa berada dalam suatu tempat yang sama, tapi kita tidak akan pernah bisa berada dalam waktu yang sama. Nah, terus
Allah Subhanahu wa taala juga, mengatakan gitu ya, betapa pentingnya, kita itu untuk memperhatikan waktu. Bahkan dalam surat Al-Asr itu dikatakan wal as gitu ya, di sana tuh ada kata wawu taukid yang mengatakan bahwa ini tuh dengan, sungguh-sungguh gitu ya, untuk menarik, perhatian, kita artinya itu demi, jadi demi waktu. Terus, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Nah, seperti yang dijelaskan tadi gitu ya, manusia itu kadang, udah mah dikasih waktu teh cuman sebentar, tapi, mereka tuh kadang, khususnya saya gitu ya, malah terlena dengan kehidupan dunia dan tidak memperhatikan kehidupan akhirat. Sedangkan waktu yang diberikan itu semakin, itu sedikit gitu ya. Terus Allah juga ngejelasin, lalu Allah tuh bukan cuman mempertanyakan, bukan cuman mempertegaskan, tapi juga Allah tuh, ngasih solusi gitu ya, di ayat ketiganya yaitu illal ladzina amanu, wa amilus sholihati, kecuali orang-orang yang beriman. Orang yang beriman tuh ya ada ya, beriman itu berarti, percaya gitu ya bahwasanya Allah itu ada dan yang lain-lainnya, wa amilus sholihati, dan melaksanakan, eee, wa amilus sholihati, dan melaksanakan perbuatan yang soleh, dalam artian, perbuatan soleh itu, kebaikan ya, bukan hanya berarti kita tuh menjalankan kewajiban kita, tapi juga kita tuh, menjalankan hak, orang lain tuh. Misalnya kayak, dijelasin lagi selanjutnya, wa amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi, yaitu orang yang saling menasihati satu sama lain. Karena, manusia itu, manusia itu, apa ya, manusia itu pokoknya makhluk yang memiliki, akal, dan mereka tuh bisa mengetahui nih apa yang mereka lakukan ini tuh salah atau benar. Tapi biasanya manusia itu melihat kesalahan orang lain itu, lebih mudah gitu ya dibandingkan melihat kesalahan, diri sendiri. Makanya dari itu Allah menjelaskan, kita tuh seharusnya saling menasihati antara satu sama lain. Wa minus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr, dan, mereka yang bersabar gitu ya. Karena teman-teman, sabar ini tuh merupakan sebuah amalan yang emang, kayak yang mudah gitu ya dikatakan sabar-sabar, tapi, kadang dalam hati kita itu kita nggak bisa mengelola kesabaran itu sendiri. Nah, itu mungkin, tentang singkatnya gitu ya, Allah tuh memberikan solusi dan bagaimana Allah tuh, eee, menyuruh kita untuk memperhatikan waktu dengan, sungguh-sungguh. Lalu, ada dalam sebuah hadis, saya juga agak lupa hadisnya, tapi kalau nggak salah hadis ini tuh, menjelaskan tentang, cara mengelola waktu yang baik dan benar juga. Hadisnya itu kurang lebih kayak gini, "Jika telah datang pada kalian itu waktu subuh, maka kalian jangan pernah menunggu waktu sore, dan jika telah datang kepada kalian waktu sore, maka kalian jangan pernah, menunggu, kalian untuk mengerjakan sesuatu itu pada waktu subuh. Dan manfaatkanlah, masa, sehatmu untuk masa sakitmu, dan manfaatkanlah masa hidupmu untuk masa matimu." Jadi teman-teman, ketika kita mau melakukan kesolehan, ketika kita akan melakukan kebaikan, atau ketika kita akan melakukan sebuah, pekerjaan, maka, diusahakan kita tuh jangan pernah menunda-nunda. Karena apa? Karena kita gak akan tahu gitu ya, kedepannya kita tuh pasti, masih akan hidup atau enggak, masih apakah kita yakin gitu ya, kita tuh masih hidup atau gimana gitu. Karena nggak ada yang tahu gitu ya, takdir itu kayak gimana. Terus tadi juga dikatakan bahwasanya ketika, manfaatkanlah masa, eee, sehatmu untuk masa sakitmu, karena, ketika kita sehat pasti kita tuh bisa dengan bebas melakukan amalan-amalan yang, Allah perintahkan. Misalnya ketika kita sehat, kita pasti bisa melakukan, rukun Islam, misal kayak sholat, zakat, puasa, yang kayak gitu, dan yang lain-lainnya pasti akan mudah kita lakukan. Tapi coba ketika kita sakit, belum tentu kita bisa melaksanakan, kegiatan-kegiatan tersebut. Dan masa, hidupmu untuk masa matimu, dalam artian, kita tuh hidup di dunia ini tuh udah bisa mempersiapkan apa gitu. Kadang, ketika kita, eee, bayangkan saja ketika kita mati gitu ya, apakah kita sudah siap menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan amalan apa yang akan kita, bawa ke sana gitu. Imam Ghazali juga pernah berkata, kelanjutannya dari yang tadi gitu ya, beliau juga bertanya lagi kepada, para muridnya. Dia tuh bertanya, kan tadi apa yang paling jauh di antara kalian, dan sekarang Imam Ghazali itu mengatakan, "Apa sih yang paling dekat dengan kalian?" Murid-muridnya banyak yang mengatakan, temannya, keluarganya, kerabatnya, dan, yang lain-lainnya, pokoknya yang dekat dengan mereka. Tapi, jawaban Imam Ghazali itu katanya kurang tepat, yang lebih tepatnya itu adalah kematian. Karena apa? Karena mungkin sekarang, kalian punya kerabat, mungkin sekarang kalian punya teman kalian, tapi, kalian tidak akan pernah tahu,
kalian akan tapi suatu saat mungkin kalian akan kehilangan dan akan jauh dari, teman kalian. Tapi berbeda dengan kematian gitu, kematian itu semakin lama, maka akan semakin mendekat, ibaratkan sebuah, bom waktu yang suatu saat itu akan meledak dan suatu saat itu akan menewaskan kita. Nah mungkin, itu yang bisa saya sampaikan, jadi intinya manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya karena Allah telah memberikan kesempatan kepada kita dan kita juga nggak akan tahu kapan kita akan meninggal. Ditutup dengan doa, akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.